وعده صدق وعده ونصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن تبع هداه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, segala puja dan puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena Rahman Rahimnya siang hari ini seperti biasanya hari Kamis jam 1. Ya, ketemu sama Bunda Dani dan aku Bon. Iya, Masya Allah senang sekali bisa menemui ayah bunda, abang kakak, teman-teman semua anak solih dan solihah. Abi Umi, Maklik Bulik, dah. Siapa lagi? Simba. Oh Simba, Masya Allah lengkap ya. Alhamdulillah, semoga semua pecinta kisah dari Sirah Nabawiyah ini dimanapun berada senantiasa Allah beri kesehatan, amin. Senantiasa Allah beri kebahagiaan hidup, amin. Senantiasa Allah beri kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Senang ya Anda? Senang sekali ya. Dan selalu setiap hari Kamis jam 1 itu Bunda nanti-nantikan. Kenapa Anda? Soalnya berkisah tak? Bukan hanya berkisah, tapi saatnya kita bersilaturahmi walaupun hanya lewat virtual. Dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini Allah beri keberkahan, Allah ridho sama terhadap kita semua, yang mana hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita itu dalam membuka lembaran-lembaran sirah Rasulullah dalam rangka ingin mentauladaninya ya Anda. Pintar, ingin mentauladani kehidupan Rasulullah. Ingin mengkepoin. Ya kepo. Iya, kepo terhadap kehidupan Rasulullah bagus dong. Karena Rasulullah adalah sosok model yang luar biasa. Uswatun hasanah. Jadi kita nggak usah cari model yang lainnya ya, nggak usah. Cukup Rasulullah sebagai model kita. Nah, jadi pantaslah kalau kita di sini semuanya mengkepoin kehidupan Rasulullah. Dan semoga nanti kita bisa seperti Rasulullah akhlaknya ya Anda. Akhlaknya Rasulullah itu teman-teman akhlak Al-Quran. Wah, Masya Allah, betul-betul pinter. Aku mesti pinter dah. Kata Bunda Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan ya. Dan semoga kita semua di sini dalam upaya menteladani kehidupan Rasulullah, Allah mudahkan menjadi seseorang yang bisa mengupgrade akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik seperti Rasulullah. Iya, aku juga kepingin seperti Rasulullah. Dicintai Rasulullah tentunya ya. Kalau kita menteladani Rasulullah, kalau kita senantiasa ingin menjadi sosok seperti Rasulullah gitu ya, selalu menyebut nama Rasulullah. Nah, kalau orang cinta itu selalu nyebut namanya. Cinta sama Allah. Berarti suka menyebut nama Allah. Pintar. Kalau cinta sama Rasulullah, ya sering nyebut nama Rasulullah. Ya, karena itu yuk siang kesusu sore aja Bunda. Ya soalnya keadaannya mendung syahdu gitu ya, kayak sore jadi yang bersyukur ya Anda, gak panas. Iya betul, selalu bersyukur. Panas pun juga bersyukur ya. Bagi bunda-bunda yang banyak jemurannya itu kalau panas enak ya, cepat keringnya, maka bersyukur. Loh, terus kalau mendung ya tetap bersyukur, kata Bon tadi kan nggak sumuk, nggak panas. Iya, Masya Allah. Mari kita bersama-sama bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga siang hari ini Allah catat ya, kita sebagai hamba yang mencintai kekasihnya, kita sebagai hamba yang berkeinginan mentauladani, mencontoh ittiba kehidupan Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik ayah bunda, bang kakak, semuanya yang di rumah, seperti biasa sebelum lanjut kisah yang kemarin, kita murojaah sedikit, review sedikit kisah-kisah sebelumnya. Ya aku gak disuruh tidur. Masya Allah, Bon tanggap sekali ya.
Bonbon mau ya tidur? Gak apa-apa, supaya Bunda enak berkisahnya. Baik. Bunda, abang kakak teman-teman yang solih dan solihah. Sajane aku itu seneng loh di sini nemenin Bunda cerita, nemeni terus juga bisa itu dengerin. Loh emang kalau sambil tiduran nggak bisa dengerin? Ya kadang salah dan nangkepnya. Iya ya, khawatir nanti jadinya salah gitu ya, malah nangkapnya. Jadi kalau kita benar-benar bermajelis taklim memang harus ini ada adabnya ya. Adab taklim ta'alim ya teman-teman. Iya, masya Allah pintarnya ya. Jadi memang ada adabnya dalam taklim ta'alim, masya Allah. Baik supaya lebih leluasa Bunda dalam berkisah. Iya, aku ngerti, aku mau tidur. Teman-teman jangan itu ya sampai dilupakan ceritanya, diingat-ingat terus. Kenapa kok diingat-ingat terus? Ya supaya gak lupa. Iyalah kalau diingat supaya gak lupa. Maksudnya itu merasuk dalam diri. Merasuk dalam sanubari. Terus akhirnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul sekali. Sudah gak usah berpanjang-panjang dong. Iya sih lali. Aku lah katanya tidur. Ngeleset ya ndak. Baik ya. Yuk bon-bon ngeleset dulu. Masya Allah, dalam beberapa waktu kemarin dalam kisah-kisah Bunda sebelumnya itu kita sudah bahas ya banyak tentang tabiat dari orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana mereka itu benar-benar dalam menghadang dakwah Rasulullah itu luar biasa, tidak main-main. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini, ibrah dari sini? Kalau kaum musyrikin Quraisy saja dalam melakukan kejahatannya, Bunda katakan ini kejahatan ya buat kita, karena kalau mereka perjuangan mungkin bagi mereka ya perjuangan untuk menggagalkan dakwah Rasulullah, tapi bagi kita jelas itulah kejahatannya, kejahatan orang-orang musyrikin Quraisy itu dalam menghentikan dakwah Rasulullah. Betapa mereka itu tidak pernah putus asa. Ketika cara satu ditempuh tidak berhasil, menggunakan cara yang lain. Betapa mereka itu bersatu padu. Mereka sering mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, seperti beberapa waktu yang lalu kan Bunda berkisah bahwa mereka itu rapat di Darun Nadwa gitu ya beberapa kali, dengan tujuan apa? Memperolok-olok Rasulullah, menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah gitu, mempermalukan Rasulullah. Dan itu ibrah yang ketiga apa yang bisa kita ambil? Mereka benar-benar melaksanakan hasil dari rapat mereka. Jadi benar-benar mereka itu apa yang mereka putuskan dilakukan. Nah, setelah ada beberapa permintaan yang aneh-aneh begitu ya. Salah satunya kan kita masih ingat bagaimana mereka mengajukan saat ini. Mereka meminta kepada Rasulullah enam permintaan, wahai Rasulullah, tumbuhkan mata air di kota Mekah begitu ya. Kemudian apalagi? Turunkan gitu ya, jatuhkan langit sepotong demi sepotong seperti apa yang engkau sampaikan pada kami, yang engkau ancamkan pada kami. Jadi ketika tugas Rasulullah adalah sebagai utusan yang memberikan bergembira, basyira wa nadhira, dan peringatan, tetapi mereka ketika mendapat peringatan Rasulullah itu mereka malah menantang dari azab Allah gitu ya. Naudzubillah. Jadi permintaan mereka itu luar biasa. Sampai seakan-akan itu nggak masuk akal. Bagaimana tidak dikatakan tidak masuk akal ya, masya Allah. Mereka meminta Rasulullah itu mendatangkan Allah, mendatangkan malaikat berhadapan-hadapan dengan mereka begitu. Mereka meminta Rasulullah naik ke langit, naik ke tangga, dan itu ada di hadapan mereka. Kemudian mereka menyaksikan, kemudian Rasulullah membawa saksi 4 orang malaikat begitu. Luar biasa mereka itu dalam mengejek Rasulullah, mempermalukan Rasulullah. Sampai kemudian mereka juga mengatakan, kalau engkau mengutusan Allah, kenapa gitu loh? Kenapa harus orang laki-laki gitu? Kenapa tidak malaikat? Nanti kalau diturunkan malaikat mereka takut gitu. Kalau malaikat dalam wujud aslinya. Tetapi kalau malaikat kemudian menjelma sebagai seorang laki-laki, mereka juga akan nggak percaya lagi. Ih benar nggak kamu malaikat? Jangan-jangan kamu bohong-bohongan begitu ya. Nah mereka juga meminta diturunkan kitab kepada mereka seperti apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, keinginan mereka itu tidak pernah gitu ya. Masya Allah, Rasulullah itu betapa sabarnya menghadapi mereka itu. Tidak pernah membuat Rasulullah itu kemudian marah kepada mereka. Rasulullah justru sedih melihat mereka ya.
Padahal Rasulullah itu datang itu sebenarnya untuk memberikan hidayah, untuk memberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi mereka, tapi mereka belum sadar. Bahkan mereka menantang Rasulullah gitu. Halo, kau memang utusan Allah, kenapa kamu itu hina, papa, melarat, nggak punya apa-apa gitu. Harusnya kalau kamu utusan Allah punya keistimewaan dong di antara kami gitu. Harusnya kamu itu punya kebun anggur, punya kebun buah-buahan gitu. Halo, kau memang utusan Allah, kenapa kamu masih pergi ke pasar gitu? Berjualan, kemudian beristri, beranak gitu. Kok sama aja dengan kita begitu? Mereka lupa bahwa rasul-rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah diangkat itu ada banyak rasul. Dan mereka juga manusia biasa, mereka juga laki-laki seperti Rasulullah. Mereka bukan malaikat, mereka juga pergi ke pasar, mereka juga berdagang, mereka juga beranak, mereka juga beristri. Jadi apa yang sebenarnya mereka khawatirkan apa? Sebenarnya mereka ragukan apa? Karena rasul-rasul sebelumnya kan juga seperti itu. Kemudian mereka juga menantang, wahai Muhammad, kamu pernah mengatakan kalau Musa itu mempunyai tongkat yang apabila itu dipukulkan ke dalam ke batu maka akan memancar gitu ya air sejumlah golongan dari kaum Nabi Musa. Dan kau juga mengatakan bahwa Isa itu mempunyai mukjizat yang bisa, mukjizatnya Nabi Musa apa? Ayo teman-teman, ada yang ingat? Masya Allah, luar biasa anak solina solihah ya. Ya, kalau mujizatnya Nabi Musa, salah satunya adalah tongkatnya bisa dipukulkan ke batu itu memancarkan air, gitu, bukan api ya, memancarkan air. Kemudian mujizatnya yang lain adalah tongkatnya itu apabila dipukulkan di laut itu ya, maka lautnya akan terbelah. Sehingga Nabi Musa dan mengucapkan Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Apalagi mujizatnya Nabi Musa. Masya Allah, pandai-pandai sekali ya anak salihah salihah. Betul. Mukjizatnya Nabi Musa diantaranya adalah tongkatnya bisa menjadi ular. Nah, ini ketika Nabi Musa dipertemukan oleh Fir'aun dengan ahli-ahli sihirnya. Ketika ahli sihir itu tongkatnya bisa menjadi ular-ular kecil, maka tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar dan makan ular-ular kecil itu. Ini sedikit review ya, agar kita ingat ya, Masya Allah. Nah, biidznillah moga-moga kita sampai pada kisah-kisah Nabi-Nabi Allah yang lainnya gitu ya. Nah, kalau Nabi Isa apa? Nabi Isa mujizatnya betul, Masya Allah luar biasa anak solih dan solihah. Ayah bunda jangan mau kalah ya dengan anak-anaknya sekarang ya. Anak-anak zaman now ini pandai-pandai pinter-pinter loh ya. Ayah bunda jangan sampai kalah ya. Yuk kita belajar sirah bersama-sama supaya bisa menjadi teman bagi anak-anak yang dalam menghabiskan waktu. Supaya anak-anak tidak habis waktunya itu untuk bermain gadget ya. Kita temani mereka membaca buku-buku sirah. Manfaatnya jangan ditanya. Ya, selain ini menambah kedekatan antara orang tua dan anak, tentunya banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa kita gali, bisa di-googling ya, bisa dicari itu di Google ya, Mbak Google akan ngasih itu ya. Nah, mukjizatnya Nabi Isa benar, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, orang sakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Nah, mereka menantang ini orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau gue benar-benar utus Allah, coba dong kayak Nabi Musa, coba dong kayak Nabi Isa gitu, tunjukkan pada kami gitu. Mereka lupa gitu, bahwa pernah Rasulullah itu sudah memenuhi permintaan mereka. Masih ingat apa yang permintaan mereka? Dan Allah kabulkan itu dan merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah. Benar, saat itu mereka kan minta agar bulan terbelah jadi dua, dan itu benar-benar Allah kabulkan permintaan mereka. Rasulullah menunjukkan jarinya, kemudian benar-benar bulan itu terbelah menjadi dua dan gunung Hira ada di tengah-tengahnya. Apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Sampai kemudian mereka mengatakan seperti itu, minta bukti gitu seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang engkau minta dariku gitu ya. Mereka minta seperti itu. Rasulullah tentang apa gitu? Mereka meminta sesuatu, Masya Allah. Ini ya, permintaan mereka itu adalah cermin dari apa yang ada di otak mereka, pikiran mereka. Mereka ingin Gunung Safa menjadi emas. Coba kita bayangkan kalau Gunung Safa menjadi emas, Masya Allah betapa kayanya ya. Emas sebesar gunung, Masya Allah seperti itu ya. Namun kemudian
Rasulullah berdoa dan malaikat Jibril mengatakan, apakah engkau mau gitu? Allah mengabulkan permintaan mereka. Kalau mereka permintaannya dikabulkan, tetapi mereka tidak beriman, maka azab Allah akan datang. Gitu. Apakah engkau ingin seperti itu atau engkau membiarkan mereka sampai mereka itu mendapat hidayah, bertobat atas semua kesalahannya? Dan Rasulullah memilih untuk membiarkan mereka sampai mereka bertobat mendapatkan hidayah. Begitu ya. Masya Allah, betapa sayangnya ya Rasulullah ini, walaupun Rasulullah sudah disakiti seperti itu. Nah, apalagi kemarin ya kita review. Salah satunya adalah bahwa pada zaman dahulu itu ketika Rasulullah berdakwah di orang-orang Mekah itu, yang namanya golongan, namanya strata ekonomi, sosial itu sangat menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi ketika itu Rasulullah bersama Bilal, bersama Suhaib ya, bersama Kabab. Kabab ini adalah bekas budaknya Umar bin Khattab. Kalau Bilal kita tahu ya, Bilal adalah sahabat Rasulullah, budaknya dari Umayyah bin Khalaf. Betul sekali ya. Nah, ada Ammar di situ. Masih ingat juga Ammar? Ammar bin Yasir, ya. Ibunya adalah syahidah pertama, Sumayyah binti Khayyat, dan ayahnya Yasir juga menjadi syahid karena disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal. Nah, Ammar itu juga merupakan golongan bawah kalau menurut orang-orang musyrikin Quraisy karena bukan dari bangsawan. Nah, ketika Rasulullah berjalan bersama mereka, mereka berpapasan dengan segerombolan. Bahasanya nggak enak banget ya. Sekelompok kelompok dari bangsawan musyrikin Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaiban bin Rabi'ah, ada Qurda bin Abdi Amr gitu ya. Kemudian ada Haris bin Amir dan juga ada Mut'im bin Adi. Mereka dari Bani Abdu Manaf keturunannya. Sebenarnya kalau kita tarik itu mereka semua itu sebenarnya adalah masih ketemu dengan nenek moyangnya Rasulullah, karena mereka kan juga lingkup Mekah ya. Jadi keturunan mereka itu ketemu juga dengan nenek moyangnya Rasulullah. Mereka memang tergolong dari bangsawan ya. Seperti kita ceritakan bolak-balik Bunda sampaikan seperti Walid bin Mughirah itu ya. Kaya raya gitu, merupakan pemuka Quraisy. Tetapi sayang sekali kekayaan mereka, kebangsaan mereka itu tidak diiringi oleh akhlak yang mulia. Jadi ketika mereka bertemu dengan Rasulullah yang bersama sahabat-sahabat dari golongan yang tidak punya, mereka mengatakan, adakah para pembesar dan bangsawan disuruh menjadi golongan mereka? Maksudnya orang-orang rendah ya, lapisan bawah. Wahai Muhammad, adakah kami para bangsawan dan pemuka dari orang-orang Quraisy ini engkau suruh menjadi golongan mereka? Singkirkan mereka terlebih dahulu, baru kami akan bersamamu, baru kami akan mengikutimu Muhammad. Insya Allah luar biasa ya mereka ya. Jadi mereka tidak mau itu kalau seandainya berkumpul dengan orang-orang yang stratanya dan ekonominya rendah gitu. Jadi Rasulullah disuruh menyingkirkan mereka dahulu. Mereka akan mengimani Rasulullah. Tetapi kalaupun seandainya ini dituruti Rasulullah, kira-kira apakah mereka beriman? Insya Allah tidak ya. Kalau kita melihat sudah Rasulullah diprank. Bahasa sekarang ya, diprank berapa kali Rasulullah gitu ya. Wahai Rasulullah, aku tidak akan percaya kepadamu kecuali jika bla 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 gitu. Masih banyak lagi itu ya permintaan-permintaan mereka. Nah, mereka masih melihat bahwa kemuliaan itu ada pada harta, kemuliaan itu ada pada bangsawan. Padahal Allah tidak melihat itu. Allah melihat ketakwaan dan keimanan yang Allah lihat. Jadi Allah tidak melihat ketakwaan kita, kekayaan kita. Allah juga tidak melihat harta kita, tapi Allah melihat pada iman dan ketakwaan kita. Seperti itu. Nah, ada kisah yang menarik kemarin yang Bunda ceritakan, bahwa sejatinya
kaum musyrikin Quraisy itu sebenarnya mereka tidak menolak bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang bisa dipercaya. Bahwa Rasulullah itu adalah sosok Al-Amin. Mereka tidak menolak itu sebenarnya. Bahkan sebenarnya mereka juga tidak bisa menolak ketika Rasulullah membacakan Al-Quran gitu ya. Mereka itu merasakan sesuatu yang dahsyat gitu. Seperti yang terjadi ketika Rasulullah itu duduk ketika Walid bin Mughirah duduk-duduk di dekat Ka'bah ya. Walid bin Mughirah ini duduk-duduk di dekat Ka'bah, kemudian datang salah seorang dari teman-teman mereka, Nador ya kalau insya Allah ya, kalau tidak salah. Bentar Bunda cari dulu. Ya, kemudian mereka itu seperti biasa Rasulullah kalau misalnya ada pembesar-pembesar Quraisy berkumpul itu Rasulullah ada keinginan gitu. Mereka itu bisa masuk Islam gitu. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat. Jadi ini Walid bin Mughirah yang kita ketahui, beliau itu adalah seorang ketua dan hartawan Quraisy ya, duduk, kemudian datanglah Nadur bin Haris. Kemudian di majelis itu, majelis musyrikin Quraisy seperti Bunda sampaikan beberapa waktu yang lalu, mereka kan punya majelis juga, punya perkumpulan juga di dekat Mekah biasa, di dekat Ka'bah biasanya mereka berkumpul. Nah Rasulullah kemudian menyampaikan dakwahnya, karena Rasulullah itu masya Allah luar biasa ya. Keinginan Rasulullah itu mereka itu bisa menerima risalah yang dibawa Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran itu. Dibacakanlah ayat Al-Quran di majelis mereka. Kemudian ketika mendengarkan bacaan dari Rasulullah ini, Nador ibn Haris itu melontarkan kata-kata yang kurang sopan gitu kepada Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu memang menghina nenek moyangnya begitu. Sampai akhirnya orang-orang ini kalau Rasulullah membacakan itu, mereka itu menutup telinganya dan mengatakan bahwa hati kami ini tertutup gitu ya dengan apa yang kau bacakan. Telinga kami tersumbat dari apa yang kau bacakan. Kami tidak dengar apa-apa gitu. Masya Allah seperti itu ya. Kemudian Rasulullah berdiri kemudian, ya Allah, Bunda ini sampai hilang kata-kata kalau menceritakan Rasulullah, betapa Rasulullah ini sosok yang sabar begitu. Tahu karakter dari orang-orang musyrikin Quraisy. Rasulullah tinggalkan itu ya. Rasulullah tinggalkan. Jadi tidak diladeni. Kemudian Walid bin Mughirah itu melihat gitu. Nador itu tidak bisa berkata apa-apa, diam gitu. Kemudian, nah, ketika Rasulullah sudah pergi, ada lagi yang datang. Abdullah bin Az-Zibra gitu ya. Abdullah bin Az-Zibra itu adalah sosok yang paham Yahudi gitu, paham agama Yahudi gitu. Nah, berkatalah ini Walid kepada kepada Abdullah bin Zibra ini bahwa ini Nadar bin Haris itu nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh ya, nggak bisa ngomong apa-apa ketika Rasulullah. Ketika ketika anak Abdul Muthalib gitu. Ketika anak Abdul Muthalib itu membacakan Al-Quran gitu. Maka Abdullah bin Zibra itu dengan pedenya mengatakan, kalau seandainya aku ada di situ pasti aku akan kalahkan dia gitu ya. Ya kalau seandainya waktu itu Rasulullah mengatakan bahwa menyampaikan ayat Quran, kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan kalau seandainya memang penyembah berhala itu masuk neraka semuanya, kalau gitu semuanya masuk neraka dong. Seperti itu. Jadi mereka menyebutkan orang-orang dahulu itu seperti Uzair gitu ya, mereka menyembah berhala gitu, seperti Isa gitu, disembah kalau begitu Isa berhala, kalau gitu Isa masuk neraka dong, seperti itu ya. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang yang menyembah dan orang yang disembah sama-sama masuk neraka.
Kecuali orang-orang yang menerima kebaikan, yaitu Uzair, kemudian Isa bin Maryam. Mereka itu menerima kebaikan dari Allah dan mereka sebenarnya tidak ingin disembah, tapi pengikutnya sendiri kan yang melakukan kesalahan itu. Jadi mereka selamat dari api neraka, selamat dari desiran api neraka itu. Langsung dijawab sama Allah. Insya Allah ada di dalam Al-Quran ya. Surat Al-Anbiya insya Allah 101, 102. Nanti bisa kita tadaburi semuanya. Bunda sedikit review aja ya. Nah, kisah yang lainnya kemudian bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu sebenarnya hatinya seperti Bunda sampaikan tadi, kalau dibacakan Al-Quran itu tersentuh. Masih ingat Walid bin Mughirah ketika dibacakan pertama kali oleh Rasulullah, tertunduk, diam, gak bisa berbicara apa-apa. Bahkan sempat mengatakan pada kelompoknya, biarlah itu Muhammad itu mendakwakan seperti itu ya. Karena Al-Quran benar-benar, mereka itu orang yang paham bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Mereka paham syair dan bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa. Masuk ke dalam dadanya. Kalau orang Jawa bilang itu manjel gitu ya. Nah, sama ketika Abu Jahal. Nah, kita review kisah yang kemarin ya. Ketika Abu Jahal mengendap-endap. Masih ingat kisahnya kemarin? Nah, Masya Allah ya. Abu Jahal mengendap-endap untuk mendengarkan bacaan tilawah Rasulullah. Nah, ini lembaran-lembaran yang catatan Bunda kemarin ya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu tahu benar kalau Rasulullah di tengah malam itu sudah bangun untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika Rasulullah itu sholat, pasti Rasulullah itu membacakan Al-Quran itu dengan tartil, dengan nada yang nyaman, dengan suara yang tenang, sehingga suaranya itu enak didengarkan oleh semua orang. Ini menjadi rahasia umum gitu. Akhirnya suatu malam Abu Jahal mengendap-endap karena tujuannya ingin mendengarkan bacaan dari Rasulullah. Nah, seperti itu. Dia memilih tempat di sudut rumahnya Rasulullah. Dan dia habiskan malam itu untuk mendengarkan tilawah dari Rasulullah. Mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh. Itulah kebiasaan Rasulullah ya. Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Tidak disangka ketika pulang Abu Jahal bertemulah dengan Abu Sufyan. Dan siapa kemarin? Akhnas ya. Bertemulah dengan Akhnas. Nah, mereka ini sama-sama tidak menyadari, mereka bertiga itu sama-sama tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu gitu. Satu tujuan, saling mengedap-endap, saling bersembunyi untuk mendengarkan tilawah Rasulullah, dan saling mereka tuh yakin bahwa tidak ada yang mengetahui. Ternyata Allah berkehendak lain. Pagi itu ketika mereka pulang, mereka ketemu. Seperti Bunda ceritakan kepada Abu Jahal kan sudah mati-mati. Gak usah diulangi lagi ini ya. Gak usah diulangi lagi ini. Bayangkan kalau orang-orang maka tahu apa kata mereka. Maka mereka sepakatkan akhirnya untuk tidak mengulanginya lagi. Namun ternyata ketiga-tiganya pada malam kedua itu sama-sama tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan tilawah dari Rasulullah. Akhirnya mereka bertiga juga dengan pedenya mereka yakin bahwa pasti Abu Jahal tidak akan datang. Kan dia kemarin sudah wanti-wanti. Kalau cukup malam kemarin aja gak usah diulangi lagi. Sementara Abu Jahal juga berpendapat seperti itu. Paling juga Abu Sufyan dan Akhnas tidak akan datang. Kemarin kan aku sudah mengatakan bahwa untuk tidak mengulangi itu lagi. Sementara Akhnas juga seperti itu. Paling Abu Jahal dan juga Abu Sufyan tidak akan datang. Bukankah kemarin Abu Jahal sudah melarang datang? Jadi akhirnya sama-sama yakin bahwa yang lainnya tidak datang, mereka mengulangi perbuatan itu lagi. Keesokan harinya mereka bertemu kembali dan betapa mereka kagetnya ya. Ternyata kok sudah ada peringatan gitu ya. Tapi mereka tetap gitu datang gitu. Akhirnya diambil lagi kesepakatan seperti kemarin bahwa cukup gitu ya. Cukup. Ini kita tidak boleh mengulangi lagi begitu ya. Karena mereka khawatir gitu.
Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya akan bisa menjatuhkan wibawa mereka di hadapan orang-orang Mekah gitu. Maka akhirnya diambil pula keputusan seperti kemarin bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Masya Allah, tapi hari ketiga pun mereka tidak bisa menahan diri begitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Hikmah yang bisa kita ambil di sini ayah bunda, abang kakak dan teman-teman yang solih dan solihah. Kalau sekelas Abu Jahal saja, kalau sekelas Abu Sufyan saja. Abu Sufyan ini untungnya ketika Fathu Makkah dia masuk Islamnya. Beda dengan Abu Jahal. Al-Akhnas saja. Yang mereka menentang dakwah Rasulullah. Mereka sangat membenci Rasulullah. Hatinya bisa terpaut dengan indahnya bacaan Al-Quran. Apalagi kita gitu. Ini yang kadang membuat bunda itu sering termehek-mehek gitu. Mengaku mencintai Rasulullah. Mengaku menjadi umatnya Rasulullah. Tapi tidak terpaut hati kita dengan Al-Quran. Dalam hati kita itu kalau dibacakan Al-Quran, ini bunda ya, Masya Allah. Bunda yang banyak salahnya, bunda banyak hilafnya, bunda masih banyak dosa itu seperti berlalu begitu saja. Sedangkan Abu Jahal, Al-Akhnas dan Abu Sufyan, mereka berani loh mengorbankan waktu malamnya, waktu istirahatnya, waktu tidurnya untuk mendengarkan tilawah Rasulullah. Dan tidak dalam waktu yang singkat. Mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Di sebuah tempat yang tentunya tidak nyaman kan. Namanya juga bersembunyi. Mencari tempat yang sekiranya orang tidak melihat. Kalau sekelas mereka saja tertaut hatinya dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi muhasabah kita semuanya ya. Nah, sampai akhirnya malam ketiga itu pun mereka Allah takdirkan bertemu kembali. Ceprak ketemu lagi gitu ya. Dan mereka akhirnya saling bertanya begitu. Kalau Abu Sufyan ditanya sama Al-Akhnas, jujur dia katakan gitu. Aku mendengar sesuatu yang kadang aku mengerti, kadang aku tidak begitu ya. Bagaimana denganmu gitu ya. Akhnas pun menjawab sama seperti kamu. Kemudian Akhnas ganti bertanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ketika ditanya apa yang kau dengar gitu. Dia mulai jawabnya ngaco. Ya aku dengar sama seperti yang kau dengar. Ya tentulah sumber suara itu kan satu dari Rasulullah. Tentu apa yang didengar Abu Jahal itulah yang didengar Al-Akhnas. Tapi maksudnya Al-Akhnas ini kan apa yang kau rasakan, apa yang kau dengar gitu. Nah ada jawaban Abu Jahal itu yang memang membuat kita itu ya meyakini bahwa sebutan Abu Jahal itu tepat buat Abu Jahal itu sendiri. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pantas ya mereka Abu Jahal ini disebut beliau. Abu Jahal mengatakan bahwa sebenarnya dia yakin gitu bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar, tapi betapa beratnya itu mengakui itu ya seperti itu. Beratnya mengakui bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Intinya apa? Bahwa sebenarnya Abu Jahal itu tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Tapi karena memang ada persaingan di antara kelompoknya, keluarganya, keturunannya Abu Jahal dan Rasulullah. Maka karena egonya, karena egoisnya, karena harga dirinya, karena tidak mau kalah dengan Rasulullah. Maka Abu Jahal tidak menerima apa yang dibawakan oleh Rasulullah seperti itu. Tentunya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ini membuat Rasulullah sedih ya. Karena Rasulullah ingin sekali mereka itu sadar gitu. Tapi Rasulullah ini yang mendapat peringatan dari Allah bahwa memang Rasulullah nggak boleh sedih gitu. Ya. Setiap kali Rasulullah diejek, kemudian dimintai bukti dan diberi pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Rasulullah sedih karena Rasulullah mengharapkan mereka percaya kepada seruan beliau gitu. Kesedihan Rasulullah itu kemudian Allah peringatkan dalam surat Al-An'am ya surat ke-6 ayat 33 dan 35. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 15 dan surat ke-15 ayat ke-97 sampai 29.
Dan surat Hud, surat ke-11 ayat 12. Insya Allah nanti ayah bunda abang kakak, teman-teman semua bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita mendengarkan syirah, kita belajar syirah juga sekaligus untuk mentadaburi Al-Quran. Dibuka suratnya, surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-33 dan sampai ke-35. Kemudian surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 97 dan 99 sampai 99. Dan surat Hud, surat ke-11, ayat ke-12. Ya, bahwa di situ firman Allah berisi peringatan kepada Rasulullah saat Rasulullah berduka cita dan sedih. Allah memperingatkan Rasulullah supaya beliau tidak bersusah karena perbuatan mereka di antara mereka itu ada loh yang mengatakan sampai bersumpah atas sama Allah begitu loh ya. Tapi toh mereka tidak sungguh-sungguh gitu loh. Perkataan mereka itu bohong belaka begitu ya. Allah lebih mengetahui bahwa perkataan mereka itu bermaksud untuk mengejek, menghina Rasulullah, bukan untuk mencari kebenaran Rasulullah. Allah menyuruh Rasulullah menyerahkan mereka kepada Allah karena Allah lah yang akan mengurus perbuatan mereka. Nah, seperti yang Bunda sampaikan kemarin, kalau seandainya mereka itu memang benar-benar gitu ya, bertanya itu karena berharap akan mengimani Rasulullah, tentunya mereka akan berdoa gitu, mohon hidayah kepada Allah. Tapi kan tidak, mereka justru menantang Allah untuk menjatuhkan langit gitu ya, jatuhkan langit kepada kami gitu, seperti apa yang kau katakan seperti itu. Jadi memang Allah Maha Tahu, Allah tahu bahwa tujuan mereka itu adalah mengolok-olok dan menghina Rasulullah. Maka Allah memperingatkan Rasulullah untuk tidak bersedih hati gitu. Nah, setelah bertahun-tahun dari mulai kenabian Rasulullah sampai kepada hampir ke 7 tahun kenabian Rasulullah, apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ini selalu gagal. Apa yang mereka lakukan, upaya mereka itu selalu gagal. Seperti yang Bunda sampaikan bahwa akhirnya mereka rapat lagi, Masya Allah. Gak bosan-bosan ya mereka ya. Ini yang Bunda sampaikan tadi, ibrohnya bahwa mereka saja gak capek gitu. Mereka gak putus asa gitu loh dalam menghalangi dakwah Rasul. Akhirnya diambillah kesepakatan bahwa mereka dengan bulat memutuskan akan memusnahkan Rasulullah gitu ya. Nah, ketika berita ini didengar oleh pamannya Rasulullah, siapa pamannya Rasulullah? Yang sekaligus ayahnya, yang selama ini mengasuh Rasulullah dengan kasih sayangnya, yang selama ini melindungi Rasulullah dengan kekuatannya, dengan apa yang biasa dia lakukan, Abu Thalib. Ketika mendengar ini, Abu Thalib kemudian mengumpulkan keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka kemudian berkumpul di rumahnya Abu Thalib dan membahas bahwa kaum musyrikin Quraisy mereka sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah. Maka setelah dikumpulkan semuanya, kemudian diambillah keputusan bahwa mereka akan melindungi keselamatan Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Karena apabila Rasulullah dibunuh, maka akan terjadi pertumpahan darah, perang saudara antara Bani Hashim, Bani Muthalib dengan bani-bani yang lainnya yang itu menjadi lawan dari Rasulullah. Semua sepakat dari keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sepakat kecuali satu. Masih ingat siapa? Masih ingat ya? Abu Lahab. Abu Lahab lah satu-satunya keluarga yang tidak ikut di dalam musyawarah ini. Abu Lahab lah satu-satunya keluarga yang tidak ikut melindungi Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Lahab lah yang ditunjuk menjadi salah satu ketua dari ekspedisi ini. Keputusan untuk membunuh Rasulullah itu. Masya Allah. Padahal ini keponakannya loh. Ini kalau keponakan itu kan kayak anak ya. Anaknya sendiri. Tapi begitulah ya. Abu Lahab lebih rela gitu ya, bersekutu dengan musuh-musuh Rasulullah. Maka Abu Thalib menyerukan kepada seluruh keluarganya untuk menjaga kesopanan dan memelihara kehormatan keluarga dari keturunan Hashim dan Muthalib.
Mereka kemudian menjaga betul-betul keselamatan Rasulullah. Kalau Abu Thalib menjaga siang hari, maka yang lainnya istirahat tidur. Kalau kemudian malam harinya Abu Thalib tidur, maka saudara yang lainnya yang menjaga Rasulullah. Dan ini di luar ekspektasi dari orang-orang musyrik Quraisy. Musyrikin Quraisy tidak pernah menduga bahwa keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ini akan bersatu, walaupun dia bukan pemeluk Islam. Jadi yang dikumpulkan oleh Abu Thalib itu adalah keluarga yang sudah memeluk Islam dan yang belum memeluk Islam. Tapi luar biasanya ini mereka itu benar-benar kuat gitu ya, untuk mencintai keluarganya ini. Jadi kalau misalnya ada satu bani diganggu gitu ya, seluruh dari anggota bani ini akan membela walaupun itu benar atau salah. Dan akan terjadi perang saudara benar-benar kalau itu misalnya diganggu seperti itu. Nah, akhirnya karena mereka itu tidak pernah mengira gitu bahwa Rasulullah ini akan dilindungi. Rasulullah kemudian diselamatkan di sebuah kampung gitu ya, sebuah kampung milik dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka ada di sana, dijaga siang dan malam. Akhirnya karena mereka merasa, wah ini susah nih kalau untuk membunuh Muhammad. Akhirnya mereka membuat undang-undang. Bukan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi undang-undang pemboikotan kaum musyrikin Quraisy. Apa yang ada dalam undang-undangnya? Jadi mereka itu menetapkan satu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila ya. Kalau ini undang-undang pemboikatan kaum muslimin ya. Satu gitu ya. Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy yang lain, baik yang laki-laki yang maupun yang perempuan. Jadi yang pertama dilarang menikah dengan orang musyrik, orang-orang Quraisy gitu ya. Yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang apa saja dengan Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya. Jadi kan Rasulullah beserta keluarganya ini di sebuah kampung begitu ya. Dan mereka itu benar-benar diisolasi begitu. Tidak ada yang boleh menikah dengan keluarganya Rasulullah, dengan pengikutnya ini. Tidak ada yang boleh jual beli, mengadakan jual beli barang apapun dengan Rasulullah, keluarga dan pengikutnya. Yang ketiga, kaum musyrikin Quraisy ini tidak memperkenankan menjalin persahabatan atau pergaulan dengan Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya. Jadi nggak boleh ngomong gitu. Orang-orang Mekah gitu, orang-orang Quraisy ini tidak diperkenankan untuk ngomong, berbicara gitu dengan Rasulullah. Tidak boleh ada komunikasi. Kalau saat sekarang mungkin bisa ya. Ada WA, ada IG, ada macam-macam gitu ya, yang bisa dijadikan alat komunikasi. Tapi bayangkan ayah, bunda, bang, kakak, teman-teman yang solih dan solihah semuanya, bayangkan di zaman dulu tidak ada HP gitu. Dan mereka melarang untuk berbicara dengan Rasulullah. Kita saja seandainya sama tetangga begitu tidak disapa, jangankan selama bertahun-tahun, selama beberapa hari saja rasanya nggak nyaman ya, nggak nyaman. Ini Rasulullah nih sama saudara-saudaranya, sama pengikutnya bertahun-tahun. Pemboikotan ini berlangsung tidak sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun, beberapa tahun boikot ini. Dan undang-undang yang ketiga adalah mereka tidak diizinkan orang-orang Quraisy ini untuk menjalin hubungan gitu ya, persahabatan, pergaulan dengan Rasulullah. Tidak diperkenankan berbicara. Ada lagi? Ada. Yang keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya. Yang kelima, undang-undang ini telah ditetapkan sesudah ditulis dan digantungkan di dalam Ka'bah, ditetapkan sebagai undang-undang suci bagi kaum Quraisy dan keluarga Muhammad dan pengikutnya. Yang keenam, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib
belum menyerahkan Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Bila mana Muhammad sudah diserahkan kepada mereka, undang-undang ini tidak berlaku. Jadi, Masya Allah, rasanya membaca sirah ini ya, hati ini seperti teriris-iris begini. Jadi undang-undang itu berlaku selama Rasulullah belum diserahkan kepada Quraisy. Kalau seandainya diserahkan ini sebagai tamu, dihormati, atau diserahkan ini sebagai kerabat yang dilindungi, disayangi, tidak apa-apa. Diserahkan untuk dibunuh. Bayangkan. Hati ini rasanya Masya Allah gitu ya. Perjuangan Rasulullah untuk mendakwakan risalah Islam ini sampai seperti itu ya. Dan undang-undang ini akan berakhir ketika Rasulullah sudah diserahkan kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Nah seperti itu. Nah pemboikotan ini ditulis oleh Masyur bin Ikrimah. Tetapi yang menulis undang-undang ini ada sedikit perbedaan di antara para ulama ahli tahrikh ya. Ada sedikit perbedaan dan itu saya pikir wajar ya. Karena memang zaman dulu untuk pengarsipan itu kan tidak secanggih sekarang gitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang menulis itu adalah Baghid bin Amr, sebagian lagi mengatakan Amr, sebagian lagi mengatakan Nadhr bin Haris, dan sebagian lagi mengatakan Hisham bin Amr. Nah, ada yang mengatakan Tolha bin Abi Tolha, dan ada yang mengatakan Masyur bin Ikrimah. Tetapi yang lebih masyhur adalah yang menulis undang-undang ini adalah Masyur bin Ikrimah. Nah, kita tinggalkan dulu nih teman-teman. Rasulullah dan para keluarganya yang sedang diboikot oleh kaum musyrikin Quraisy. Kita lihat nih bagaimana dengan kaum muslimin yang saat itu berada di Mekah yang bukan dari golongan dari keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada siapa di sana? Ada sahabat-sahabat Rasulullah tentunya ya. Nah, bagaimana mereka ketika Rasulullah diboikot? Masya Allah ini yang perlu digarisbawahi ya Bunda. Rasulullah dengan kasih sayangnya ya, Masya Allah, Rasulullah itu menyarankan para sahabatnya untuk meninggalkan kota Mekah. Rasulullah tidak ingin para sahabatnya itu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak ingin para sahabat itu mengalami penyiksaan seperti yang dialami Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat ini untuk berhijrah kembali ke Habasyah. Dan ini dinamakan hijrah kedua. Ini adalah hijrah kedua. Yang pertama adalah hijrah pertama, lebih sering disebut hijratul ula. Yang ini adalah hijrah kedua. Masya Allah, mulia sekali Rasulullah ya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, biar saya merasakan penderitaan ini. Sahabat-sahabat jangan merasakan penderitaan yang dirasakan Rasulullah. Biar saya saja yang merasakan penindasan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Sahabat-sahabat jangan merasakan ini. Maka hijrahlah kalian ke Habasyah. Maka hijrahlah para sahabat-sahabat ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib menuju Habasyah. Dalam hijrah ini, hijrah kedua itu terdiri dari lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Terdiri dari 101 orang, berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Lebih banyak daripada hijrah yang pertama ya. Jadi mereka kemudian 100 orang ini meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Habasyah. Dan kaum musyrikin di Yaman, jadi ketika itu sudah ada ya orang-orang muslimin yang tinggal di Yaman mendengar bahwa kaum muslimin yang ada di Mekah ini akan melakukan hijrah ke Habasyah gitu. Nah, mereka menganggap bahwa Rasulullah juga ikut hijrah gitu. Maka hijrahlah pula 50 orang kaum muslimin yang ada di Yaman ini ke Habasyah juga. Menyusul mereka gitu. Karena mereka mengira hijrah ini dipimpin oleh Rasulullah. Padahal hijrah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini ya. Nah, mereka yang dari Yaman ini diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemimpin orang-orang muslimin yang di Yaman ini hijrah ke Habasyah.
Tetapi ketika mereka sampai di Habasyah, mereka tidak menemukan Rasulullah. Mereka hanya menemukan sahabat Rasulullah. Tentu saja begitu karena memang Rasulullah kan tidak ikut hijrah. Tetapi kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan bahwa sudahlah, tidak mengapa tidak bertemu Rasulullah ya, sudah tinggal bersama kami aja di Habasyah. Akhirnya mereka orang-orang muslimin yang dari Habasyah ini pun tinggal dari Yaman ini akhirnya tinggal di Habasyah, kumpul bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far. Jadi yang dari Yaman dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang dari Mekah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya mereka tinggal di sana. Nah, lantas kemudian apa yang terjadi ketika kaum musyrikin Quraisy mendengar ternyata orang-orang muslim di Mekah ini sudah pergi dari kota Mekah. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang muslimin yang di Mekah ini ternyata sudah hijrah ke Habasyah. Nah, insya Allah kita lanjut pekan depan ya kisahnya ya. Kita tidak usah terlalu mengejar terburu-buru karena banyak ibro di sini yang ingin Bunda sampaikan. Yang itu membuat Bunda termehek-mehek selalu ya. Kalau Bunda berkisah Rasulullah itu selalu termehek-mehek. Bagaimana tidak seperti yang Bunda sampaikan tadi. Rasulullah itu akan mengatakan pada Rasulullah, biarin aku aja yang susah gitu. Sahabat jangan, biarin saya saja yang disiksa. Sahabat jangan gitu, biarin saya saja yang ditindas. Sahabat jangan gitu ya. Kita belum bahas ya detail tentang boikot ini ya. Kita tinggalkan tadi sebentar karena kita melihat bagaimana kondisi muslimin yang ada di kota Makkah. Ternyata mereka mematuhi perintah dari Rasulullah hijrah ke Habasyah, dan mereka di sana bertemu dengan muslimin yang ada di Yaman, yang ternyata mereka mengira bahwa Rasulullah itu yang memimpin hijrah itu. Jadi mereka bertemu di sana walaupun mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi oleh Ja'far mereka diminta untuk tetap tinggal di sana. Nah, ketika mereka sudah di Habasyah nih, kaum muslimin yang dari Mekah dan dari Yaman sudah berada di Habasyah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy? Apakah mereka mengejar seperti mereka mengejar pada hijrah yang pertama? Masih ingat kan mereka mengejar kaum muslimin ketika hijrah pertama? Atau mereka membiarkan saja karena fokusnya untuk membunuh Rasulullah? Mau tahu jawabannya? Sabar. Insya Allah kita akan bertemu Kamis depan ya. Biidznillah kita sambung kembali. Ya, kita panggil Bonbon. Masya Allah termehek-mehek ya Bunda ya. Nah, sudah selesai nih Bon kisahnya. Belum gitu loh Nda. Iya belum. Karena kisahnya Rasulullah kan, bayangkan Rasulullah itu usianya 63 tahun. Terus dalam kisah Rasulullah ada 24 jam. Hubungannya apa? Kalau kemudian kisah Rasulullah mau kita selesaikan dalam 1 jam kan tidak mungkin. Oh iya benar ya. Apalagi banyak ibro, banyak pelajaran, banyak ilmu buat kita. Yang tentunya bisa membuat Bunda termehek-mehek. Iya selalu ya, Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi ayah Bunda sedikit sharing ya. Kadang ini Bunda tidak pernah sharing, tidak pernah menceritakan orang lain. Bunda sendiri. Dulu itu Bunda selalu di setiap mukadimah pertemuan atau apa selalu kan kita bersolat kepada Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan nur Islam, cahaya Islam. Hanya sebatas itu kan. Bunda pribadi karena kebodohan Bunda nggak ngira gitu, apa sih gitu ya. Cuma Rasulullah sudah menyelamatkan kita dari zaman kebodohan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya nur Islam, cahaya Islam, hanya itu. Tetapi ketika Bunda membaca sirah
ya begini. Akhirnya termeme. Masya Allah Rasulullah seperti itu ya. Ternyata ya untuk mendakwakan, untuk membaris salah Islam itu nggak mudah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Akhirnya menangis terus. Tersentuh hatinya Bun. Iya, semoga yang di rumah juga seperti itu ya. Semoga kisah-kisah yang Bunda berikan bisa memberikan ibrah, apalagi bisa membuat itu semakin cinta Rasulullah, apalagi membuat hati menjadi lunak. Lunak seperti apa? Maksudnya nggak keras, nggak jahat. Oh iya, nggak jahat seperti Abu Jahal yang jahat. Masya Allah. Demikian ayah bunda apa yang bisa Bunda Dani sampaikan siang hari ini, yang baik-baik datanya dari Allah, yang salah datanya dari hawa nafsu Bunda sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda tetap mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan yang telah Bunda perbuat, baik itu yang Bunda sengaja maupun yang tidak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang di awal maupun yang di akhir, dengan senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik, kita tutup majelis kita, majelis yang berkah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah kita berjumpa Kamis depan jam 1 biidznillah, kita sambung kembali apa ya kira-kira yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy setelah mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasah untuk yang kedua kalinya. Baik, Bunda ucap salam dan jangan lupa jawabnya harus semangatnya, nggak boleh loyo. Iya, mentang-mentang sudah siang jam tidur terus loyo. Insya Allah tidak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.